Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Latar belakang dari asesmen kompetensi minimum. Hasil bisa membuktikan bahwasanya kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Ya, untuk tahun 2021 ujian nasional itu sudah tidak ada lagi atau tidak diberlakukan kembali. Kebijakan terkait penerapan asesmen nasional ini telah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim atau biasa dipanggil Mas Nadiem. Apa pentingnya asesmen nasional? Jadi asesmen nasional ini sangat penting sekali, yaitu peningkatan mutu sistem pendidikan. Tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menurut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini kecakapan hidup abad 21. Yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Ya, kita di abad 21 memang perlu adanya belajar dan bagaimana kita berinovasi. Yang kedua yaitu kecakapan menggunakan teknologi informasi. Nah, sekarang sudah zamannya digital. Jadi orang harus bisa menggunakan media informasi di tahun 2021 atau di abad 21. Yang terakhir adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, selanjutnya, asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajaran Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajaran Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajaran Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu yang pertama,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, gotong royong. Nah, ujian nasional, ya ini dulu menuju AKM. Ya, ujian nasional situasi saat ini ya, saat ujian nasional. Materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, arah kebijakan baru, tahun 2020 ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Jadi setelah tahun 2020 ujian nasional ini sudah ditiadakan. Nah, untuk tahun 2021 ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yaitu literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerisasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Karakter, misalnya pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya, mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Nah, ini perbedaan antara ujian nasional dan AKM ya. Nah, untuk jenjang penilaian ya SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK itu untuk ujian nasional. Nah, untuk AKM yaitu dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Nah, levelnya untuk ujian nasional itu tingkat akhir. Tetapi untuk AKM 5, 8, 9, 11, dan 12. Subjek siswa, sensus seluruh siswa. Nah, untuk AKM itu sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenis tes untuk ujian nasional adalah STEK, untuk AKM LAUSTEK. Model soal untuk ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat, matematika SMA atau SMK. Nah, untuk AKM yaitu berupa PG, PGK, menjodohkan, drag dan drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa ujian nasional 4 hari, untuk AKM 2 hari. Moda pelaksanaan untuk ujian nasional semi online, AKM full online ya, bisa semi online dan offline sekolah tertentu. Metode penelitian yaitu computer based test untuk ujian nasional. Untuk AKM yaitu komputer adaptive testing dengan multi-stage adaptive testing atau MSAT. Spesifikasi minimal infrasekolah, server sekolah untuk ujian nasional, komputer klien, dan BW atau jelas. Untuk AKM yaitu server sekolah, tidak perlu komputer klien, memori 2 GB, resolusi
1360 kali 768 dan menggunakan Windows 7 ke atas. Ya, jadi untuk Windows XP tidak berlaku. AKM, kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerisasi. Kemampuan bernalar tentang konteks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi untuk kelas 5 itu jenjang SD, kelas 8 jenjang SMP, dan kelas 11 jenjang SMA. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, ini komponen asesmen nasional, AKM nasional, ya, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, ini instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Nah, respondennya ada peserta didik, ada guru, dan ada kepala sekolah. Nah, untuk peserta didik, instrumennya yaitu AKM literasi numerisasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk guru yaitu survei lingkungan belajar dan kepala sekolah survei lingkungan belajar. Nah, untuk peserta didik, informasinya hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional. Nah, untuk guru dan kepala sekolah, informasinya yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, jenis AKM numerisasi dan literasi. Yang pertama AKM nasional yaitu kelas 5, 8, dan 11. Yang kedua AKM kelas awal SD sampai akhir SMA. Yang ketiga AKM sertifikasi kelas 12. Asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerisasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, untuk bentuk soal, ya, objektif, pilihan ganda hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan isian singkat, yaitu angka, nama, atau benda yang sudah fix, non-objektif. Terima kasih. Sedikit materi tentang AKM, mudah-mudahan dengan sedikit materi ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu guru yang sedang melakukan pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.